Sahabat Paduka, selamat datang di acara Press Conference Pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun 2022. Bersama saya, Rizca Dwi Tasari. Nah, di acara ini kita akan mengulik banyak nih tentang pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang yang tentunya akan diadakan sebentar lagi. Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran nih masih tentang Duta Kampus Universitas Negeri Malang itu seperti apa, kemudian masih banyak yang ragu-ragu nih untuk ikut atau enggak nih dalam pemilihan Duta Kampus tahun ini, bisa nih pantengin terus acara ini sampai akhir karena banyak sekali informasi yang akan kita bicarakan bersama dengan dua narasumber istimewa kita yang sudah hadir di sini, tentunya yang sangat berkompeten di bidangnya dan berperan besar dalam Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Febrita Paulina Henuk SPD MPD. Halo Bu Febrita. Hai Rizca. Sehat ya Ibu? Puji Tuhan selalu sehat. Oke, boleh nyapa Cakramania nggak sama sahabat Paduka? Hai Cakramania, sahabat Paduka dimanapun berada, salam sehat dari saya. Oke, kalau boleh tahu nih, kesibukannya Bu Febrita akhir-akhir ini apa nih Bu? Masih tetap menjadi sekretaris departemen ya di Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, ngajar, ya seputaran itu aja. Oke, terima kasih ya Bu Febrita udah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman di rumah. Iya. Nah, teman-teman, di sebelah Bu Febrita juga ada tamu istimewa kita yang tidak kalah luar biasa. Sudah hadir Duta Gloria. Selamat pagi Duta, bagaimana kabarnya nih hari ini? Selamat pagi, sehat. Sehat. Nah, Duta Gloria ini merupakan salah satu duta kampus berprestasi loh teman-teman, di mana sudah banyak sekali capaian yang telah diraih oleh Duta Gloria. Boleh saya sebutkan ya Duta? Silahkan. Nah, Duta Gloria ini pernah meraih runner-up 2 Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun 2017. Selain itu, Wakil 1 Roro Kabupaten Malang tahun 2018, juara 3 Putri Batik Nusantara tahun 2018, dan menjabat juga sebagai Raki Jawa Timur tahun 2020. Wow, luar biasa sekali ya Duta Gloria ini. Keren. Terima kasih banyak. Nah, tentunya Duta Gloria ini bisa memberikan motivasi ya untuk teman-teman di rumah untuk terus berprestasi. Nah, untuk bisa berprestasi kita bisa mulai nih untuk mengikuti pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang di tahun ini nih yang akan sebentar lagi kita adakan. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh terkait pemilihan Duta Kampus, boleh nih disampaikan Bu Febrita dan juga Duta Gloria terkait selayang pandang apa itu Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Silakan. Oke, jadi sebenarnya Duta Kampus itu ya campus ambassador gitu ya, iya, benar, perwakilan dari sebuah kampus gitu ya. Representatif dari kampus kita tercinta Universitas Negeri Malang begitu ya. Ketika dikatakan sebenarnya yang dikatakan representatif dari sebuah kampus itu ya seluruh sivitas akademika begitu ya. Cuman Duta Kampus ini lebih spesifik lagi begitu, bahwa memang betul-betul kalau dilihat itu orang mau melihat idealnya tuh kayak begini loh gitu kan ya. Minimal itu dari behaviornya, dari apalagi beauty-nya yang memang terus kemudian penampilannya punya pengetahuan yang bagus begitu ya. Jadi dari itu semua itu Duta Kampus itu harapan kita ya memang mewakili perwajahan Universitas Negeri Malang. Harus mencerminkan 3B gitu ya Bu ya. Brain, Beauty, Behavior. Brain, Beauty, Behavior. Walaupun semua itu saya, Gloria atau semua mahasiswa Universitas Negeri Malang itu adalah the real campus ambassador. Iya, benar sekali. Nah, kalau dari Duta Gloria?
Kalau dari saya sendiri, Duta Kampus ini merupakan batu loncatan untuk apalagi teman-teman yang mungkin jadi mahasiswi atau mungkin maba atau mungkin pasca sarjana, siapapun yang menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Negeri Malang, kita sangat men-encourage untuk join di Duta Kampus. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pribadi ya, Duta Kampus itu menjadi pembuka jalan, pintu untuk saya bisa menuju ke prestasi-prestasi selanjutnya. Dan tidak hanya itu, saya juga sangat aktif di kampus, mengikuti organisasi, mengikuti aktivitas-aktivitas yang dimana di situ saya belajar untuk hidup ini nantinya itu tidak hanya satu lini. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita nanti sebagai mahasiswi itu tidak hanya kuliah aja gitu. kuliah pulang, enggak ya. Nanti di realitas kehidupannya banyak hal yang kita lakukan. Contoh kita berkeluarga, kita punya pekerjaan, kita punya masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dipelajarinya itu mulai dari kita di betul sekali. Jadi di fakultas kita tidak hanya kuliah, tapi kita juga ikut duta kampus yang membuka opportunity lebih besar lagi. Kita juga berorganisasi, kita bertemu dengan banyak orang dan juga menurut saya, Paduka itu menjadi tempat yang luar biasa untuk kita dapat mengabdi lebih ke alma mater, ke universitas. Dan menurut aku itu privilege yang luar biasa. Dan kalau kita mendapat kesempatan untuk bisa berbuat lebih untuk universitas, kenapa enggak? Dan malah kita berbangga gitu. Benar sekali. Cara kita berkontribusi langsung ya kepada kampus tercinta kita. Nah, mendengar tadi Duta Gloria telah menyebutkan bahwa ini sebagai batu loncatan ya. Berarti ini kebetulan ya Duta Gloria dulunya sebelum berprestasi di ajang yang lebih tingginya, awalnya dari Duta Kampus Universitas Negeri Malang ya Duta ya? Betul. Betul banget. Betul banget. Semua itu aku mulai dari Paduka UM. Jadi waktu aku ikut Duta Kampus, waktu itu fun fact, aku masih maba. Dan nggak tahu apapun tentang pageant, nggak tahu apapun tentang performance, nggak pernah pakai heels, nggak pernah do makeup atau apapun. Jadi benar-benar aku, yaitu mungkin ada namanya brain, beauty, behavior, tapi yang terpenting brave mungkin ya. Jadi aku punya kepercayaan diri, aku ingin belajar lebih, aku punya kepercayaan diri kalau aku mau belajar dan aku yakin bisa lebih dari yang aku sekarang pada waktu itu masih jadi maba. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut Duta Kampus dan fun fact-nya juga, ketika aku ikut Duta Kampus, aku mungkin punya bayangan, aku kepingin deh menang jadi Raki Jawa Timur. Dan delalah ya, delalah itu dilalah gitu ya. Delalahnya, ternyata Tuhan itu mengabulkan di tahun 2020, saya menjadi Raki Jawa Timur. Jadi menurut saya, Paduka itu memegang peranan penting dalam hidup saya, penting banget. Karena kalau kita ibaratnya belajar itu dari nol, nggak ada orang yang mau sukses tapi nggak pernah gagal atau mau sukses tapi nggak pernah dari nol. Bahkan saya sering juga mengikuti ajang-ajang dan saya nggak lolos gitu. Mungkin orang taunya oh Gloria menang terus, tapi sering loh aku gagal, sering loh aku ikut dan aku nggak lolos ke tahap selanjutnya. Itu sering terjadi. Tapi itulah yang membuat aku menjadi aku sekarang dan makanya aku ngajak banget teman-teman untuk ikut Duta Kampus karena aku sendiri merasakan benefitnya luar biasa. Mungkin Bu Feb lebih tahu lagi nih benefitnya ya, tapi kalau aku sebagai alumni benar-benar blessed, benar-benar bersyukur dulu ikut Duta Kampus UM. Oke, mungkin aku bisa tambahkan nih, saya bisa tambahkan bahwa terkadang mahasiswa gitu ya, mahasiswa Universitas Negeri Malang nih yang ada di mana aja nih, terkadang kalau melihat Duta Kampus itu kayak takut ya. Kok Duta Kampus sih, kok begini sih, kok begitu sih gitu ya. Banyak keuntungannya gitu. Beda banget memang di dalamnya bahwa dari Duta Kampus ini mungkin Gloria juga tahu bahwa kita tidak hanya dididik jadi mahasiswa yang hanya tahu kampus aja begitu ya, tapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, yang efektif, begitu, bagaimana kita secara menunjukkan visual statement kita kepada orang lain sehingga orang lain nyaman berinteraksi dengan kita begitu, menjadi contoh-contoh begitu. Nah, yang lebih penting lagi, Duta Kampus ini tuh selalu ada di momen-momen penting dan bersejarah Universitas Negeri Malang. Benar nggak? Benar apa nggak? Betul. Betul kan? Kalau contohnya
upacara atau peletakan batu pertama gedung GKB contohnya begitu ya, itu pasti ada duta kampus satu aja, entah itu siapa yang terpilih. Mungkin bagi orang lain, alah cuman bawa nampan gitu ya. Tapi jangan lupa itu ada di memorabilianya Universitas Negeri Malang gitu. Itu yang bikin duta kampus itu berbeda begitu. Nah, terkadang catatan sejarah itu orang, saya tidak tahu apakah milenial ini itu atau generasi Z nggak terlalu peduli dengan sejarah. Tapi menurut saya ketika kita melihat masa lalu, oh itu ada saya di situ, saya berkontribusi walaupun itu hanya satu titik gitu kan. Tapi kan gambaran yang penuh ini itu tidak akan menjadi indah kalau titik ini nggak ada juga kan begitu. Betul. Nah, Paduka hadir di sana. Jadi buat yang saat ini masih bimbang, ragu bahwa Paduka itu buat anak yang gaya-gaya gitu ya. Cuma itu kan cantik-cantikan, ganteng-gantengan, keren-kerenan. Enggak, di sini itu kamu ditempa, dididik. Gimana caranya dididik Gloria? Kalau kalau dilihat loh kok ketemu peruntukannya seperti itu ya, perwajahannya begitu, ganti ini begini, ketemu mentor-mentornya itu akan selalu kita kalau dibilang tuh keluarga gitu ya. Paduka ini itu sudah bagian seperti keluarga, bukan junior senior tapi kakak-kakak dan adiknya ini saling support satu dengan yang lainnya. Menurut saya itu yang sekilas atau di luaran sana mahasiswa itu masih yang kadang bukan menganggap remeh, bukan, tapi sudah negative thinking begitu ya, bahwa Paduka itu hanya dicari yang ganteng-ganteng aja, yang cantik-cantik aja, yang khusus untuk pageant dan segala macam. Tidak selalu begitu. Tapi kebetulan dari rekan-rekan seperti Gloria dan teman-teman yang lain yang memang sudah berprestasi di pageant, ya ini merupakan ketika orang lain mau ikut pageant itu nggak punya pengalaman, lewat Paduka dikasih pengalamannya. Pengalaman apa? Bagaimana berkomunikasi, bagaimana do make up, bagaimana menjalin relasi, bagaimana menyelenggarakan event, susahnya di mana, gimana dimarahin, gimana harus berkonflik dengan yang lainnya. Mungkin itu ya yang bisa ditambahkan, Rizya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua di rumah. Ternyata manfaat kita mengikuti Duta Kampus itu banyak sekali dan pastinya bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman kita ke depannya. Nah, tadi udah di-spill dikit nih sama Bu Febrita terkait tugas-tugas dari Duta Kampus. Salah satunya tadi menjadi protokoler dalam suatu acara ya Ibu, peresmian juga ya. Nah, mungkin bisa disebutkan lagi nih tugas dan juga kewajiban dari Duta Kampus di Universitas Negeri Malang itu apa saja? Silakan. Gloria kalinya yang tahu lebih detail itu ya. Oke, kalau dari Duta Kampus sendiri, kita ini memiliki tugas yang sangat luas dan di sini intinya kita ini do marketing for UM gitu. Kita promote inner dan eksternal. Jadi secara internal dan eksternal di Universitas Negeri Malang. Secara eksternal kita harus menjadi sosok yang representatif untuk universitas dan masyarakat luas. Dan secara internal kita juga menjadi mahasiswa dan mahasiswa yang baik dan menjadi teladan gitu ya. Universitas Negeri Malang sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Febrita, kita harus bangga karena our name is written in the history of Universitas Negeri Malang gitu. Jadi contohnya dulu waktu saya di tahun 2017, menurut saya ini satu privilege yang membanggakan ya. Di tahun 2017, PPID pertama kali dipindah ke Geraha Rektorat itu kami Duta Kampus itu shift-shiftan untuk jaga. Di mana waktunya teman-teman berlibur, tapi kita jaga PPID. Tapi di situ teman-teman, percaya nggak percaya, saya melatih soft skill saya untuk berkomunikasi dengan strangers atau orang asing. Itu benar-benar saya belajar di situ. Di mana saya merasa ketika saya jaga PPID, saya harus menjadi pribadi yang sangat sopan, sangat baik dan informatif. Kita nggak tahu nih tiap detik yang masuk ke pintu itu siapa. Dan nggak tahu karakternya seperti apa, mereka kebutuhannya apa. Dan di situ saya harus belajar untuk menampung semua itu, tetap sopan dan menjadi sosok Duta Kampus yang baik. Dan itu sangat-sangat melatih
public speaking dan communication skill itu kebawa sampai saya pun sekarang bisa berprestasi itu dari hal kecil seperti itu. Ya mungkin teman-teman kalau ikut duta kampus melihatnya oh teman-teman cantik, bertugas wisuda, bertugas event-event atau mungkin ada acara fashion show dan lain sebagainya, ada photoshoot. That's good. Itu bagus, itu memang tugas kita secara general. Tapi menurut aku secara pribadi benefitnya adalah ketika hal kecil itu dipelajarin, contoh communication skill, bertemu dengan orang baru, harus belajar melatih karakter. Karena kan kita di duta kampus itu tidak hanya sendiri, kita ada orang lain. Kita harus menjadi karakter yang baik, mandiri, dan sopan, dan kita juga jadi orang yang jadi berkat buat orang lain. Menurut aku itu satu hal yang luar biasa yang nggak aku bisa dapetin di mana-mana kecuali di duta kampus. Jadi tugas dan kewajibannya itu membentuk dan menempa kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul sekali Duta. Seperti motonya kita ya Duta, generasi cerdas, berkarakter dan mandiri. Nah itu tadi tugas dan juga kewajiban dari Duta Kampus Universitas Negeri Malang yang telah dijelaskan oleh Bu Febrita dan juga Duta Gloria. Nah selain itu kita juga sering protokoler ya Bu ya, apalagi di kegiatan seperti wisuda dan kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah di situ kita juga menjadi terima tamu, mungkin bertemu dengan pejabat-pejabat penting, bertemu dengan pihak eksternal. Nah di situ kita juga harus bisa menguasai komunikasi kita, bisa menjalin relasi dan bisa lebih bagaimana sih kalau bertemu dengan orang asing itu mannernya seperti apa. Betul. Gitu ya, itu diajarkan. Lebih daripada itu, menurut saya itu sebaik-baiknya orang itu kan kalau dia punya kontribusi positif ya. Iya betul. Duta kampus tuh punya kontribusi positif. Jangan dilihat hanya saya harus mendapatkan apa dari Universitas Negeri Malang, tapi kita balik apa yang bisa kita berikan kepada alma mater ini gitu ya. Betul. Jadi oh ternyata saya bisa berkontribusi kecil itu adalah dengan menjadi penerima tamu gitu. Iya. Orang selalu menganggap itu adalah remeh-temeh, itu kecil gitu ya. Tapi bayangkan sebuah event nggak ada penerima tamu itu gimana? Nggak ada yang bawain baki untuk mukul gong gimana? Kalau kita asal pilih orang lain untuk melakukan itu, gimana indahnya acara yang sudah direncanakan itu akan jadi seperti apa? Jadi intinya setiap hal yang kita lakukan tuh nggak ada yang remeh-temeh. Semuanya itu adalah bagian penting. Nah, Paduka UM itu merupakan rumah bagi orang-orang yang ingin bertumbuh bersama begitu ya. Rumah yang orang ingin sharing, mensupport, ingin belajar begitu banyak hal, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman sesama, sebaya begitu ya. Itu kita pelajari di sini gitu. Yang mungkin kalau mau ikut di tempat lain nggak dapet kan gitu. Apalagi durasinya ada setahun ya. Setahun itu tugas loh. Setahun itu bertugas, bukan duduk leha-leha, bukan. Tapi setahun bertugas. Nah menurut saya, dan juga kadang-kadang, money oriented boleh gitu ya. Tapi nggak di semua hal kita, wah kita udah berkontribusi ini, begitu, dan segala macam. Enggak. Niat kita adalah kita ingin Universitas Negeri Malang ini menjadi kampus yang memang terpandang gitu ya, yang excellence in learning innovation itu memang benar-benar terjadi, bahwa di Paduka ini juga tempatnya orang belajar dan membelajarkan. Betul. Gitu ya. Oke, betul Bu. Nah, sekedar informasi juga, Duta Kampus Universitas Negeri Malang ini sudah ada sejak tahun 2010 ya, 2010 benar ya? Ya. Nah, dari tahun itu, dari tahun ke tahun kita juga menyelenggarakan pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan tiap tahunnya. Nah, untuk di tahun ini kita juga akan mengadakan pemilihan tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih urgensi untuk kita mengadakan pemilihan Duta Kampus di Universitas Negeri Malang ini? Boleh? Gimana? Clue dulu aja. Oke, kalau aku boleh menjawab, apa sih urgensinya? Penting nggak sih kita mengadakan Duta Universitas Negeri Malang ini? Menurut aku sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita itu harus adanya
perubahan, kita regenerasi. Jadi dari yang tahun 2021 harus turun ke 2022, nggak boleh kan 2021 kita sampai 4 tahun atau sampai lulus kuliah kan nggak mungkin. Kenapa? Karena menurut aku tahun yang baru, ada pemilihan baru, ini merupakan opportunity yang baru untuk kita memperlebar kekeluargaan kita, menambah anggota baru juga. Dan itu menurut aku salah satu hal yang penting gitu. Karena kita juga seperti Universitas Negeri Malang setiap tahunnya semakin berkembang lebih luas lagi dan lebih luar biasa, duta kampusnya juga harus berkembang. Berkembang pun secara sumber daya manusianya harus meningkat dan juga harus ditempa lebih baik lagi. Jadi menurut aku urgensinya sangat-sangat penting. Sangat penting ya. Apalagi makin kesini UM semakin lebih besar lagi, semakin expand yang lebih luas dan semakin bagus. Duta kampusnya juga harus ekspektasinya sama, harus lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Maka pemilihan baru ini menjadi opportunity yang luar biasa. Karena setiap orang itu punya waktunya, setiap orang itu punya masanya. Makanya ketika yang 2021 sudah selesai, memang sudah wayahe 2022. Betul sekali teman-teman yang belum ikutan duta kampus, ini kesempatan luar biasa, kesempatan emas teman-teman untuk join. Kata kuncinya regenerasi ya. Bayangkan saja sebuah istilahnya kalau sebuah negara atau keluarga negara lah ya yang tidak berkembang biak begitu kira-kira ya kan monoton itu aja gitu. Makanya kita perlu melakukan regenerasi ini itu secara berkelanjutan. Tiap tahun ada pemilihan. Itu pemilihan itu bukan juga dianggap sebagai apa ya kalau dibilang itu bahwa saya harus ikut Paduka, saya mau nunjukkan diri saya, apakah saya bisa juara 1, juara 2? Bukan itu gitu ya. Mungkin ini miskonsepsi itu yang sering muncul gitu ya, bahwa ikut Paduka itu supaya juara 1. Saya mau lihat tuh, saya bisa nggak juara 1? Bukan hanya itu. Ketika Anda bergabung di sini, bukan hanya sekedar mengejar title, tapi di sini kita itu sekali lagi bertumbuh bersama, saling belajar, membelajarkan satu dengan yang lainnya. Terlebih untuk Universitas Negeri Malang itu mungkin yang perlu diluruskan ya. Jadi bukan hanya kompetisinya, tapi ini pemilihan itu memang betul-betul kita ingin memilih kampus ambasadornya itu yang memang representatif gitu. Yang benar-benar dicari. Yang betul-betul dicari, yang tadi ada brain, behavior, beauty, brave. Nah, itu kan loyalitasnya juga tinggi begitu. Terkadang kan contoh saja, kita membutuhkan ada tamu yang tiba-tiba datang kan gitu ya. Pernah nggak sih Rizka, Gloria gitu ya, yang ditelepon? Sering. Cepetan ya, dalam 1 jam lagi ini harus datang dan harus melakukan ini itu dan segala macam. Bagi orang lain itu merepotkan. Tapi bagi saya, kalau saya anggap, wah berarti saya ini dipilih ya. Saya itu pilihan loh. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Sesusah-susahnya itu saya dipilih gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu mungkin Cakramania dan sahabat Paduka tidak bisa dapatkan di tempat lain. Di Paduka dapatnya gitu ya, pengalaman seperti itu gitu. Jadi jangan pernah takut, wah saya kurang tinggi, saya nggak cantik. Kadang kan ada yang begitu ya, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Itu katamu sendiri loh. Kamu belum pernah tahu ketika kamu berada di tempat yang lain, ternyata kamu tidak seperti yang dipikirkan gitu. Malah kamu punya kemampuan lebih yang lain. Nah, itu makanya gabung di Paduka 2022. Berarti kadang itu keterbatasan itu dari diri kita sendiri. Membatasi diri sendiri. Takut-takut masih nggak bisa ini, masih nggak bisa itu, padahal masih belum dicoba gitu. Betul, belum dicoba. Kan kadang kita lihat cantik, jelek dan segala macam tergantung tolok ukurnya kan. Tinggi, besar, itu kan tergantung kamu berada di mana. Kamu dilihat pakai kacamata apa kan begitu. Kalau dipakai kacamata yang lihat ini orangnya tinggi ya kamu pendek karena lebih tinggi saya kan begitu. Tapi kita tidak melihat itu. Nah, bagaimana kita intinya sekali lagi saya kembali lagi ya, bagaimana kita berkontribusi kepada Universitas Negeri Malang melalui duta kampus. Iya, benar sekali yang disebutkan oleh Bu Febrita tadi, bahwa duta kampus ini bukan mencari sosok seperti modeling gitu ya Bu, juga bukan tempatnya untuk berlomba-lomba atau berkompetisi untuk mencari gelarnya aja, tetapi di sini kita belajar bersama, kemudian untuk teman-teman yang belum
bisa mengasah skillnya di sini nih tempatnya yang cocok untuk mengasah skillnya. Siapa tahu bisa tahu ada skill yang tidak pernah kita terpendam gitu. Tapi bisa muncul nih di Duta Kampus Universitas Negeri Malang ini. Nah, yang terakhir nih, boleh disampaikan harapan-harapannya untuk Duta Kampus Universitas Negeri Malang ke depannya. Boleh, Bu Febrita mungkin? Oke. Harapan saya ada begitu banyak Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang atau mahasiswa UM dari angkatan berapa saja yang pasti dari usia 18 tahun sampai 25 tahun boleh bergabung di pemilihan Duta Kampus 2022. Datang aja, daftar aja. Di situ nanti kamu bisa tahu. Just challenge yourself gitu ya. Jangan hanya duduk diam terus kemudian melihat yang lain itu menjadi buruk atau yang melihat yang lain itu lebih bagus dan segala macam. Datang dan coba. Minimal dicoba. Mendaftar dan harapan saya akan muncul begitu banyak duta-duta kampus yang baru di angkatan 2022 yang lebih bertanggung jawab, tadi lebih berkarakter, cerdas, dan mandiri tentu saja. Nah, kalau dari Duta Gloria? Kalau dari saya secara pribadi, jujur pengalaman saya itu waktu ikut Duta Kampus di tahun 2017, saya tidak tahu kalau saya punya kemampuan untuk menjadi duta. Karena ketika saya daftar, purely saya tuh ingin belajar. Benar-benar saya ingin menggapai potensi diri saya lebih lagi, tapi nggak tahu lebihnya itu gimana. Yang penting aku daftar aja. Karena aku percaya Paduka UM menjadi tempat yang positif buat saya, dan ternyata benar, dan ternyata terbukti luar biasa. Di situ saya belajar banyak, dan di situ saya dibentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ini tergantung dari kita mau menerimanya atau kita mau menolaknya. Kadang kita manusia, kita mau berubah, kita mau jadi lebih baik, tapi tidak ada yang kita korbankan dan tidak ada hal yang kita lakukan. Ya nggak bisa, Besti. Kalau emang mau jadi lebih baik, ya kamu harus lakukan sesuatu. Dan menurut aku, setiap orang tuh pasti punya ketakutan dengan kekhawatirannya masing-masing. Contoh, nggak bisa bahasa Inggris, merasa kurang cantik, atau mungkin merasa kurang tinggi, atau merasa ABCDFG itu banyak banget. Tapi kembali lagi, kadang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba, dan kadang kelemahan kita itu bisa menjadi kelebihan. Betul. Itu dia yang kadang kita nggak pernah melihat. Kadang kita melihat kekurangan kita melihat kelebihan di orang lain, dan kita akhirnya nggak percaya diri untuk ikutan atau berkembang. Padahal kita nggak pernah tahu loh kalau di Duta Kampus itu kamu ada tekniknya untuk merubah kekuranganmu jadi kelebihanmu. Mau tahu ya ikut Duta Kampus. Ada banyak insight di dalam yang mungkin nggak dapet di mana-mana ya, di tempat lain ya. Bisa dapatnya hanya di Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Benar sekali yang dikatakan oleh Duta Gloria ya, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul. Ya, harus bisa keluar dari batasan diri kita sendiri. Contohnya saya sendiri ini, boleh cerita sedikit ya? Boleh dong. Sebenarnya dulu waktu pendaftaran Duta Kampus itu merupakan pageant pertama saya, jadi saya tuh belum pernah sama sekali ikut ajang seperti itu. Dan sebenarnya saya ini kayak penasaran antara iya atau tidak nih ikut seperti ini, karena saya merasakan badan saya kecil, tinggi juga pas-pasan, dan bahasa Inggris waktu di awal itu juga masih acak-acakan gitulah istilahnya. Terus juga lihat teman-teman yang lainnya itu seperti tambah minder kayak gitu. Tapi kenapa enggak, kok nggak dicoba? Yang lain bisa, kenapa kok saya nggak bisa? Jadi saya tergerak untuk ikut Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Buktinya, dan alhamdulillah di sini bisa duduk bersama Bu Febrita dan juga Duta Gloria. Iya, jadi intinya coba aja deh, gabung aja. Tanggal berapa sih yang sekarang itu? Nah, kalau untuk pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun ini akan dibuka pada tanggal 18 Juli 2022. Jadi untuk teman-teman yang di rumah nih yang masih
bimbang antara ikut atau tidak nih, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, karena kita tadi udah mengobrol banyak ya tentang apa aja sih duta kampus, apa aja yang perlu disiapkan, apa aja kriteria yang dibutuhkan. Nah, bisa disiapkan mulai dari sekarang supaya tanggal 18 nanti bisa langsung ikut pendaftaran. Betul. Mungkin ini beberapa tips-tipsnya ya, khususnya yang merasa Cakramani atau sahabat Paduka yang merasa pemalu dan segala macam, coba ikut. Nanti di situ udah nggak malu lagi ya. Buat yang insecure Insecure gitu juga. dengan keadaannya, langsung gabung. Pastinya di Duta Kampus ini akan ada begitu banyak hal yang kita bisa bisa saling share satu dengan yang lainnya, menguatkan begitu, yang sekali lagi mungkin nggak dapat di tempat yang lain. Mungkin kita bisa bilang, perkuliahan itu Bu, kita diajarin kok presentasi, yakin presentasi, tapi bagaimana presentasi yang meyakinkan orang, yang bagaimana menarik perhatian orang, itu kan nggak semuanya ilmunya ada di Duta Kampus. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk daftar di pemilihan Duta Kampus tahun 2022. Nah, tadi kan sudah disampaikan mengenai harapan untuk Duta Kampusnya nih. Kalau harapan untuk Universitas Negeri Malang sendiri seperti apa, Ibu? Kalau harapan saya, Universitas Negeri Malang yang saat ini sudah menjadi PTNBH ya, bersyukur semoga ke depan Universitas Negeri Malang menjadi betul-betul menjadi rujukan begitu ya, rujukan bagi begitu banyak orang untuk belajar bersama dan tetap terus berinovasi seperti tagline-nya Excellence in Learning Innovation, dan UM menjadi luar biasa. Kalau dari Duta Gloria sendiri? Kalau dari saya secara pribadi sebagai alumni ya luar biasa bersyukur menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feb, ini memang menjadi opportunity yang luar biasa untuk kita. Semakin tahun UM semakin lebih best lagi, dan juga itu encourage kita sebagai mahasiswa dan mahasiswinya untuk jangan mau kalah dong, dan kita juga harus bisa do more untuk universitas, begitu. Benar sekali. Nah, itu tadi udah kita berbincang banyak ya terkait pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang, terkait kriteria apa saja sih yang dicari oleh Dewan Juri untuk menjadi Duta Kampus, dan juga tugas-tugas banyak lagi. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan melalui question box yang ada di Instagram @padukaum. Namun jangan kemana-mana, karena sebentar lagi ada penampilan spesial dari UKM Fakultas Ilmu Sosial. Langsung saja kita sambut, ini dia Subversif. Selamat siang, perkenalkan kita dari Subversif, FIS UM dari Divisi Musik. Di sini kita akan membawakan beberapa lagu daerah yang telah kita aransemen. Mohon bisa dinikmati. Asapnya penuh berjauh di awang-awang, nah berkenjang-jenjang pengen tua kerurang. Kuku merang gelas rujung panitik melur, napak megabari bermatarik nirawu. Saha angin bisa nyusukan tandangnya, tandang jeng pertengkang kaya bandingan. Dipika gilir, dipika seret kusasang, kaya karung tanpa suun lebar lawangannya. Manusia dali, manusia dana, tuan bangsa satu Indonesia Raya. Manusia dali, manusia dana, resepnya hiji, rukun sakadana. Saurungan tahapahi,
Jangan kau tentang suri orang ketemu pisan gawe kelo. Jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Alang hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Selang hitam giginya putih, kalau ketawamu sekali. Rasa sayang lihat dari jauh rasa sayangi. Rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi. Kurang biangku aronawa Kurang biangku Satu Indonesia Jaya, Dadali pangkal kejarana, resepnya hiji rukun sakabena. Halo sahabat Paduka dan Cakramania, kembali lagi bersama saya Rizya Diutasari dalam acara Press Conference Pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun 2022. Nah teman-teman semuanya, tadi kita sudah berbincang banyak ya bersama Bu Febrita dan juga Duta Gloria terkait pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Nah, saat ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semua di rumah yang telah dikirimkan di question box di Instagram @padukaum. Udah siap ya Bu Febrita dan juga Duta Gloria? Siap. Oke, di sini ada pertanyaan pertama dari teman-teman. Kak, izin bertanya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang Duta Kampus? Nah, boleh dijawab mungkin dari Bu Febrita atau Duta Gloria? Duta Gloria dulu aja. Silakan. Oke. Kalau pertanyaannya apa sih yang harus dimiliki sebagai Duta Kampus? Menurut saya dan juga menurut teman-teman semua ya, karena saya perwakilan Dewan Juri juga, sebagai Duta Kampus teman-teman harus punya kelebihan. Nah, kalau mungkin ada yang bilang, aduh tapi aku itu kayaknya nggak punya kelebihan deh, nggak mungkin. Karena setiap orang itu pasti sama Tuhan diberi kelebihan apapun itu. Nah, manfaatkan kelebihan itu untuk jadi branding dari kamu, agar kita ini, apa alasan kita untuk milih kamu gitu. Jadi, apa sih kelebihan kamu? Nah, kelebihan ini
apapun itu kami terima, bakat-bakat kalian, apapun yang kalian lakukan, mungkin ada kelebihan di fotografi, kalian mungkin ada yang jadi makeup artist, kalian memang mungkin suka di dunia performing arts atau apapun itu kita terima banget teman-teman. Kita benar-benar menerima, atau mungkin ada teman-teman yang suka graphic design, kita tuh desain gitu menerima banget. Yang penting teman-teman punya kelebihan dan juga teman-teman mau belajar, itu yang nomor satu sih. Karena meskipun kelebihan yang kita punya mungkin kita tidak terlalu bangga, atau mungkin kayak ya kelebihan aku biasa-biasa aja, gitu-gitu aja. Tapi jangan salah dan jangan takut kalau kita di Duta Kampus kita akan belajar lebih lagi. Jadi apapun kelebihan teman-teman harus punya rasa mengosongkan gelas itu untuk mau belajar lagi di Paduka UM, karena akhirnya nanti kita akan belajar lebih lagi di dalam itu. Jadi harus ada keinginan lebih nih untuk improve diri, seperti itu. Itu menurut aku number one yang harus ada di setiap Duta Kampus yang mau ikut. Betul sekali. Jadi di Duta Kampus ini sebagai tempat untuk mengembangkan diri ya dari kelebihan kita. Nah, kalau dari Ibu Febrita? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah punya KTM. Iya kan, harus punya KTM, harus mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pas sarjana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan tetap punya KTM ya kan. Dari mahasiswa baru, Bu? Mahasiswa baru juga bisa. Tentunya boleh. Boleh, yang seperti saya boleh. Nggak boleh ya kalau alumni. Jadi harus punya KTM gitu. Yang menandakan bahwa kita adalah Civitas Akademika Universitas Negeri Malang. Selebihnya dari apapun itu seperti yang disampaikan oleh Duta Gloria tadi itu betul gitu ya. Tapi bukan berarti terkadang kita merasa bahwa saya kok nggak punya apa-apa ya. Hey, daftar aja. Jangan takut. Nanti kita bantu nemuin apa yang menjadi istilahnya skillmu atau kelebihanmu. Begitu ya. Terkadang kita tidak menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, Duta Kampus nanti akan nolongin itu gitu ya. Buat mengasah kelebihan kita gitu ya. Betul. Bu. Ketika di pemilihan itu apa sih yang nari-nari itu apa eventnya namanya? Bakat. Ya, di bakat itu terkadang kan ada begitu banyak calon-calon duta waktu itu kan menunjukkan ya. Itu luar biasa, bermacam-macam gitu. Ada yang main musik, ada yang nari, ada yang puisi, macam-macam gitu. Jadi jangan pernah berpikir, apa yang saya punya ini bakat gak sih? Bisa dipresentasikan gak sih? Daftar dulu supaya bisa tahu, diyakinkan bahwa itu memang sesuai dengan Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Gitu. Benar sekali. Nah, kita lanjut pertanyaan yang kedua di sini. Kak, apakah mempengaruhi penilaian apabila calon duta tidak memiliki skill catwalk? Nah, ini seperti yang tadi udah dibahas ya. Itu bukan satu-satunya gitu ya. Bukan, nggak semuanya harus bisa dan tidak semuanya harus masuk ke pageant kan gitu. Dan itu juga bukan menjadi kriteria utama, nggak ada itu. Apakah Duta Kampus mengeluarkan itu menjadi kriteria? Kan tidak. Ya, jadi sekali lagi kalau pertanyaannya seperti itu menurut saya enggak gitu. Totally enggak gitu ya. Jadi nggak bisa catwalk ya kita belajar nanti, belajar bersama. Risha dulu bisa. Saya kebetulan bukan basic modeling ya Bu, jadi catwalk tidak bisa. Tidak bisa, tapi akhirnya bisa nggak? Bisa. Ketika pemilihan bisa nggak? Jatuh nggak sih? Enggak kan? Nah jadinya nggak ada yang perlu ditakutkan buat sahabat Paduka dan Cakramania untuk yang memang merasa bahwa kemampuan di catwalk itu menjadi sesuatu yang penting. Enggak. Iya, betul banget. Kalau dari saya secara pribadi, kalau teman-teman memang mungkin ada teman-teman yang memang model dan mungkin pernah ikut agensi dan mungkin pernah belajar catwalk, that's good. Malah itu jadi nilai plus yang luar biasa buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, it's okay, karena fun fact saya dulu waktu ikut Duta Kampus nggak bisa, bahkan pakai heels itu kayak kayak pakai sepatu roda ya. Nggak yang cantik manis, tapi itu proses saya belajar dan akhirnya toh saya bisa. Bahkan ya waktu itu sempat
juara 3 di Duta Kampus 2017. Nah, itu teman-teman, makanya kalau catwalk itu ya itu kelebihan yang tadi saya Betul. sampaikan. Itu kelebihan, setiap orang ada yang punya, ada yang enggak. Tapi kan seperti ngomong, setiap orang bisa ngomong. Cuman ngomongnya itu profesional atau hanya ngomong. Sama catwalk tuh semua orang bisa catwalk. Cuman secara profesional, model atau catwalk yang standar kayak gitu. Jadi menurut aku it's okay kok kalau belum nggak bisa, karena kita akan belajar bareng di sini. Betul. Nah terkadang ini sekali lagi ya yang perlu di highlight khusus untuk penjurian gitu kan, itu kan tadi ditanya kalau nggak bisa mempengaruhi penjurian nggak? Penilaian. Kita tuh melihat itu komprehensif ya. Luas. Luas bukan hanya catwalk yang mendapat bobot nilai tertinggi. Kamu sahabat Paduka bisa catwalk tapi secara perilakunya jelek, tidak menghormati orang, begitu ya, kata-katanya kasar, suka bullying, ya nggak diterima kan gitu. Meskipun catwalk, walaupun catwalknya luar biasa bahwa dia adalah model dan segala macam, nggak butuh. Kita butuhnya tadi cerdas, berkarakter dan mandiri. Walau ataupun maksud saya bahwa di dalam cerdas, berkarakter dan mandiri itu di dalamnya ada skill catwalk, ya. Tapi bukan itu mutlak menjadi penentu. Benar sekali. Banyak faktornya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, kalau belum punya prestasi atau pengalaman sebelumnya, nggak apa-apa ikut kah? Nah, ini gimana nih untuk pertanyaan ini? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa banget. Kan ya di awal kalau ini bisa jadi pengalaman pertama kita. Gloria sebagai ininya ya, maksudnya sebagai contohnya. Aku guys, ya kan. Aku di 2017 itu jujur ya, mungkin kalau teman-teman, kalau aku mau boleh cerita dikit, waktu SMA, mungkin kalau teman-temannya SMA-nya di SMA negeri, mungkin sudah pernah melihat atau mungkin ada yang ikut festival, ada yang ikut model, ada yang ikut catwalk, ada yang photoshoot. Itu mungkin waktu SMA masih terekspos lah dengan dunia kecantikan, pageantry dan lain sebagainya. Tapi dulu SMA saya itu SMA internasional yang di situ isinya hanya belajar. Jadi saya itu nggak ada basic sama sekali, makeup kayak gitu-gitu nggak ada guys, beneran nggak ada, nol. Tapi saya berani ikut waktu mahasiswa untuk join Duta Kampus karena intinya karena saya mau belajar, itu aja udah. Urusan saya itu dulu, jujur dulu saya tuh gendut, agak gendut lah ya. Urusan saya gendut, saya nggak bisa catwalk, saya nggak bisa makeup, atau mungkin cara bicara saya masih belepotan, itu urusan belakang. Yang penting saya, apa yang saya punya, kelebihan saya belajar, dan saya ingin itu lebih baik lagi. Itu sih teman-teman, jadi nggak usah yang kayak, aku nggak punya pengalaman jadi duta ABCDFG sebelumnya. Malah menurut saya, teman-teman yang belum berpengalaman, itu memulai pengalaman pertamanya itu di Duta Kampus. Jadi aku dulu bersyukur banget, aku masuk pageantry pertama kali itu Duta Kampus. Aku benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena itu kayak pageantry yang benar-benar dasar untuk aku pelajari di kampus gitu. Dan pilihan untuk melakukan kesalahan, maksudnya ketika kita melakukan kesalahan, itu sangat-sangat diterima. Kayak it's okay gitu, kamu nggak bisa, kita belajar. Tapi contoh kalau kita ikut pageantry yang lebih tinggi, atau kita ikut duta wisata, atau bahkan tingkatnya sudah Jawa Timur, atau duta yang secara nasional, one mistakes, kamu done. No tolerance. Iyalah, karena mereka melihat all perfect gitu. Jadi mereka melihat yang secara background mereka pintar, catwalknya mereka perfect, mereka physically okay, mereka super smart. Bahkan kalau misalnya kita notice di pageantry yang besar, ketika ada di grand finalnya, ada mereka meleset ngomong, itu mungkin teman-teman kalau lihat muka jurinya langsung berubah ya gitu kan, nilainya masih kurang gitu. Tapi ini di Duta Kampus aku bersyukur banget, aku belajar di sini pertama kali karena di sinilah aku dibentuk dulu gitu. Jadi belajarnya step by step. Jadi kalau teman-teman bilang, kalau aku nggak punya pengalaman nih sebelumnya ikut pageantry, gimana ya, lo malah ini tempatnya. Cari pengalaman di sini. Iya. Gitu. Justru kalau buat freshman ini ya namanya ya, itu menurut saya Anda perlu meningkatkan koneksi
relasi dengan begitu banyak orang di luar prodi Anda, di luar jurusan Anda, di luar fakultas Anda. Anda harus punya itu yang nantinya minimal kumpul dengan para calon duta ini, bercerita, sharing kabar atau segala macam informasi yang mungkin saat ini kita berpikir itu nggak penting gitu. Iya. Tapi kita harus berpikir 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa jadi yang tadinya kita ajak ngobrol jadi presiden. Nggak ada yang tahu kan? Iya, betul. Nah, maka dari itu nggak ada ruginya. Khususnya buat yang freshman yang memang baru masuk, mahasiswa baru ikut. Benar sekali. Bisa ditekankan lagi ya, di sini itu tempatnya untuk mencari pengalaman. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure karena tidak punya pengalaman, ya gabung di sini untuk mencari pengalaman itu. Dan yang terpenting harus punya keberanian untuk mendaftar ya Bu ya. Iya. Kan gampang kan daftarnya? Emang sulit? Nggak bayar kan? Nggak bayar Nggak kan? Nggak bayar kok guys, nggak bayar, santai. Jadi teman-teman yang Gratis. sobat hemat aman. Jadi tetap menurut saya ikut aja deh, nggak ada ruginya. Nggak ada Benar ruginya. sekali. Nothing tulus. Even kalau nggak lolos pun kita nggak keluar speser pun kok. Iya. Gitu. Benar. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas sebelumnya. Kalau tinggi badan kurang dan belum tahu unjuk bakat untuk nanti bagaimana. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali kepada teman-teman supaya bisa lebih mengerti dan tidak insecure lagi. Oke, biasanya ya sahabat Paduka juga Cakramania ketika mendaftar Iya. dan sudah lolos seleksi, biasanya itu duta-duta yang senior dari masing-masing fakultasmu itu akan mendampingimu. Jadi kamu itulah uniknya duta kampus itu di situ. Jadi punya keluarga yang mendukung adiknya itu dari calon loh, bukan hanya ketika sudah jadi ya kan. Iya. Richa merasa begitu nggak? Betul, Ibu. Gloria juga kan. Betul. Nah, jadi ketika ada- mendaftar dan memang merasa tidak punya kemampuan ini itu, tenang, jangan takut. Nanti kakak-kakakmu, para duta ini yang di fakultasmu pasti akan mendampingimu, akan datang cari, kasih informasi dan segala macam, bahkan mentoring ya kan? Iya, betul. Dan nggak bayar mentoringnya di mana-mana tuh. Kalau mau mentoring, coaching dan segala macam tuh bayar, bener nggak pengalamannya? Betul. Nah, di duta kampus gratis. Tidak dipungut biaya ya, Bu. Betul. Maka dari itu loh, saya bilang di Duta Kampus itu tempat saya belajar banget itu karena itu. Ya kan akhirnya ke-spill kan, teman-teman jadi tahu kan. Jadi kalau ngomongin unjuk bakat, teman-teman nggak usah takut karena nanti akan ada senior-senior dari Duta Kampus di setiap fakultas teman-teman yang akan mengarahkan nanti. Jadi nggak akan yang benar-benar ngeblank banget, kayak nggak ada yang Nggak ada nolong. persiapan. Terus Ada persiapannya persiapan. ABCD itu nggak ada yang bantu sendirian. Kayak aduh nggak seserem itu kok. Bahkan dikasih tips-tips biasanya ya. Nanti kalau pas sesi ini kamu Bagusnya begini, gini. bagusnya begini, ininya begitu. Juri itu tahu yang dilakukan oleh senior-seniornya itu tahu, oh ini. Karena ketika masuk, Anda akan melalui berbagai macam sesi ya. Kita melihat itu gitu, perjalanan itu kita lihat. Oh anak ini, dan juga ada apa namanya istilahnya itu spy yang nggak kelihatan gitu ya. Melihat anak ini itu secara perilaku di luaran sana itu seperti apa. Itu juga penting. Itu juga penting. Jadi mungkin duta kampus ini jangan takut deh, intinya gitu. Daftar aja dan nggak bayar, segala sesuatunya nanti Anda akan ditolongin sama senior-senior Anda di duta kampus gitu ya. Benar sekali. Mm. Nah, itu tadi untuk pertanyaan mengenai bakat ya. Nah, karena di sini juga teman-teman masih ada yang insecure tentang tinggi badan nih. Itu seperti apa? Nggak apa-apa guys. Bukan penilaian utama ya, Duta ya. Bukan. Yang penting ikut aja deh, udah. Karena kalau soal tinggi badan dan lain sebagainya, kembali lagi penilaian kita tuh super kompleks. Ketika kamu punya kelebihan yang luar biasa dan ketika kamu punya karakter dan attitude yang baik dan mungkin tinggi kamu kurang, it's okay kok. Seingat saya punya satu pengalaman namanya Duta Taufik ya kalau nggak salah ya. Ya sama Duta Salma, tahunku tuh 2017. Duta Taufik sama Duta Salma itu nggak ini ya, tidak terlalu tinggi gitu kan. Ya. Tapi buktinya juga lolos, mungil gitu, unik gitu kan. Bahkan Duta Salma itu yang juara 2 tahun 2017. Oh, luar biasa sekali. Ya, jadi
sekali lagi jangan takut gitu ya. Benar. Duta Taufik sekarang jadi duta apa ya yang di Batu itu ya? Oh, Kang Kang Mas Nimas. Iya. Kang Mas benar. Nimas. Kang Mas Nah Nimas, kan Bapak. bayangkan itu kan sudah artinya mematahkan apa yang di Stereotype ya. ya stereotype Statement itu gitu, tentang statement tinggi badan. tentang tinggi badan. Jadi harusnya Nggak usah nggak perlu Nah, takut itu lagi. dia sebenarnya ilmu gimana. Jadi karena Duta Salma dan Duta Taufik sudah menguasai ilmu untuk bagaimana kekurangannya diubah menjadi kelebihan. Benar sekali. Atau bahkan mengoptimalkan kelebihannya yang lain Lebih sehingga lagi. kekurangannya nggak dilihat orang kan Betul. gitu. Jadi kalau kita hanya fokus sama kekurangan kita lupa sama kelebihan kita yang lain itu. Nah, bagaimana caranya itu masuk di Duta Kampus? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Hmm. Kak pingin ikut tapi nggak pede sama diri sendiri. Gimana ya? Wah, Apa sih Ini- untungnya nggak pede itu ya? Saya juga nggak tahu karena saya ini tipe orang yang overdosis pedenya gitu ya. Ya karena nggak pede apa masalahnya? Kamu diem diomongin orang, kamu jalan diomongin orang, kamu mundur juga diomongin orang. Jadi kan lebih baik maju. Iya. benar. Tetap ada sesuatu hal yang nilai positif yang sudah kamu lakukan daripada kamu diem aja merugi gitu. Kenapa saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam menciptakan begitu. Iya. Jadi tidak ada alasan kita tidak percaya diri. Betul. Benar. Ketika kita tidak percaya diri itu kan bergantung kepada konsep berpikir kita. Kalau kita suka membandingkan orang lain, kita lupa bahwa Tuhan itu menciptakan itu yang unik-unik itu supaya kamu berbeda, memang nggak sama. Tapi kamu sendiri yang ingin menyamakan dengan orang lain, justru kamu menjadi insecure di situ kan. Iya. Padahal kamu sendiri, kita itu punya kelebihan yang berbeda, Masing-masing. kelebihan yang unik. Yang Menurut saya yang Tuhan kasih buat kita. Jadi stop nggak pede ya. stop No. nggak pede, no insecure. No insecure. Benar sekali. Atau mungkin teman-teman yang insecure, yang mungkin karena ya dulu aku pernah jadi mahasiswi gitu ya. Mm-mm. Jadi kadang insecure-nya lebih kayak takut diomongin sama teman-teman, kayak ih kamu tuh ngapain sih duta-dutaan gitu, kamu tuh lo nggak secantik itu. Mm-mm. Misal ada yang julid nih ya, ada yang julid atau ada yang ngomongin teman-teman. Mm-mm. Menurutku kita tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang ya, tapi Ya. minimal Benar sekali. kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita sendiri dan membuat orang lain itu bahagia dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita nggak akan bisa menutup semua omongan-omongan itu. Maksudnya orang itu punya opini pribadi, Pemikiran punya masing-masing. hak asasi manusia untuk berkomentar apapun. Ya. Jadi terserah mereka. Bisa jadi ketika dia berkomentar 5 menit kemudian dia lupa. Ya dia lupa, Iya, tapi benar. mungkin kita Iya mesti ingat terus. Nah, Padahal jadi itu sebenarnya- ngapain dipikirin kan Betul gitu. sekali. Dan Jadi juga mungkin yang perlu dipikirkan itu adalah orang-orang yang memang mengenal kita, ya memang benar-benar support. yang beneran support dengan kita, yang tahu siapa kita ketika memberikan masukan perlu kita dengar. Benar. Tapi kalau orang yang hanya baru ketemu berapa saat, kemudian tidak tahu apa yang kita lakukan selama ini, kemudian berkomentar dan membuat kita nggak percaya diri, Down. tinggalkan. Ya nggak sih? Benar. Nggak ada untungnya. Lebih baik bangun percaya dirimu, bilang sama dirimu kamu adalah ciptaan Tuhan yang terindah gitu. Tadi nggak ada istilahnya betul sekali. kamu jelek atau apapun. Nggak ada. Oke, betul sekali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Kandidat peserta bolehkah dari pasca sarjana ataupun mahasiswa baru? Nah, ini sepertinya udah Sudah terbahas ya. Sudah dibahas. Bahwa boleh kok, boleh. Selama yang penting punya KTM. Punya KTM. Yang Mahasiswa UM tapi cuti. Kan nggak boleh ikut, Nggak ya boleh, kan? bener. Terus juga kalau KTM-nya hilang gimana? Gak guys. Iya, yang penting iya, mas iya. terlebih dahulu. Gak apa, yang penting punya. Yang penting mahasiswa dan mahasiswi aktif, monggo silahkan ikut. Baik Ini pasca mungkin ya, sarjana maupun mahasiswa baru. 18 sampai 25. Pasca sarjana 30 tahun ada loh S3 ya kan. Jadi Iya, iya. buat Civitas mahasiswa UM yang usianya 18 sampai 25 tahun mau mahasiswa baru atau pasca sarjana, let's join with us. Silakan bergabung bersama kita. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Kak, apakah harus menguasai bahasa asing? Kalau tidak menguasai, apakah bisa berkesempatan diterima? Nah, Siapa mungkin ya? seperti bahasa Ada banyak Inggris. juga yang nggak bisa bahasa Kalau menurut asing. saya, kalau kamu jurusan sastra tapi nggak bisa bahasa asing itu Nah, yang itu yang unik ya. dipertanyakan. Kalau jurusanmu jurusan sastra, bahasa Inggris, Jerman, Mandarin, tapi kamu nggak bisa bahasa asing nantinya, ya itu aneh. Cuma untuk teman-teman yang lain, mungkin secara standar sekarang itu memang harus bisa minimal berbahasa Inggris yang nggak harus yang intermediate ya, yang penting secara general. Tapi kalau teman-teman belum bisa atau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, oke, yes, no pun tidak apa-apa, karena di sini kita sambil belajar. Kembali lagi, kita tuh menilai kalian tuh kompleks kok. Jadi tidak hanya kemampuan kalian bahasa Inggris, tidak hanya melihat catwalk-nya, tidak hanya melihat performance-nya itu anaknya tinggi, kurus, kecil kayak Biting gitu, enggak. Kita tuh melihat sangat luas, attitude dan loyalitas itu yang penting. Benar sekali. Jadi tidak hanya dari satu sisi penilaian aja gitu ya Bu, karena banyak sekali yang dinilai dari beberapa tahap, karena nantinya kan kita pemilihan ini ada beberapa tahap tes. Nah dari tes itu yang menjadi penilaian, dan di dalamnya tidak hanya mengenai bahasa Inggris saja ataupun pengetahuan umum saja, tapi masih banyak lagi. Dan teman-teman jangan takut untuk tesnya, karena harus coba dulu deh masuk ke Duta Kampus Universitas Negeri Malang, karena nanti kita bisa belajar bersama di dalamnya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Kak yang perlu dipelajari untuk tes seleksi Duta Kampus? Mungkin untuk persiapan tes tulis, wawancara, bakat dan lainnya seperti itu? Ya mungkin pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari seputar Universitas Negeri Malang. Sekarang challenge-nya adalah seberapa banyak tahu sih kalian tentang Universitas Negeri Malang, kan gitu. Universitas kalian sendiri. Kalian masuk ternyata taunya hanya ada Geraha Rektorat, ada Geraha Cakrawala. Hanya sebatas itu, nggak tahu yang lain. Nah sekarang cari sumber-sumbernya, kan nggak mungkin kita namanya saja Duta Kampus Universitas Negeri Malang, ambassador-nya, minimal pusat informasinya terkait Universitas Negeri Malang. Nah, yang dipilih adalah orang-orang yang memang paham, punya informasi yang banyak terkait Universitas Negeri Malang. Ketika dia berada dimanapun dia ada, ketika ada masyarakat yang bertanya tentang Universitas Negeri Malang, dia dapat memberikan informasi yang benar gitu ya. Itu mungkin yang perlu disiapkan kali ya. Benar gitu. Dan juga mungkin ada sedikit tambahan, karena ini memang sebagai duta ya, jadi teman-teman boleh menyiapkan juga penampilan terbaiknya dan ternyamannya. Jadi kadang kan nggak usah lihat orang lain lah, mungkin ada orang lain yang bisa pakai heels 15 cm, terus kalian juga pengen nyoba, padahal kalian nggak pernah pakai gitu, nggak usah. Yang senyamannya kalian sesuai dengan standar dan peraturan, dan kalian tampil yang maksimal dan proper. Karena menurut saya harus kita tuh inner beauty-nya ada dan outer proper. Jadi bukan outer beauty ya, atau bukan physical appearance lagi, tapi namanya outer proper. Jadi maksudnya apa sih outer proper itu? Kita cantik itu apa ya? Standar cantik itu berbeda-beda. Nah, tapi setiap orang itu bisa terlihat apa ya? Proper, clean, bagus, bersih, cakep, yang enak dilihat. Nah, itu yang penting gitu. Contoh dia ganteng banget ya, mungkin kayak artis gitu. Tapi cuman ya itu, terus kemudian nggak pernah potong rambut, atau mungkin nggak menjaga penampilannya, atau mungkin asal-asalan dalam berpakaian, ya itu kan juga betul. Itu kan akhirnya dia tidak secara proper gitu. Nah, kita melihat yang itu proporsional. Nah, kalau kalian melihat duta kampus yang lain, mungkin ada teman-teman duta kampus yang kalian, sebenarnya cantikan aku deh daripada duta itu, mungkin ada yang kayak gitu ya. Cuman mungkin kalian nggak pernah tahu attitude-nya dia luar biasa, dan dia bisa membawa dirinya itu secara proper dan baik gitu. Jadi dia cantik tapi dia itu nggak sombong, dia itu cantik tapi dia
ketemu dengan orang-orang itu baik dan Gitu dia tuh tuh di bahasa Inggrisnya apa sih? Charming ya gitu tuh. charming ya. Jadi bukan beautiful Ya, yang bukan gimana, beautiful charming. Jadi gitu. secara appearance itu dia bisa terkadang begini. Ini salah satu tipsnya ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain yang kita nggak kenal, terus kita datang asal-asalan gitu. Terus kira-kira Anda reaksinya bagaimana? Kan pasti Underestimate ya. pasti begini, ini siapa ya? Ini ngapain Ya dia orang? deket-deketin kan gitu. Tapi kalau yang datang itu rapi, minimal respon pertama yang diberikan orang lain itu adalah baik. Betul. Nah kan? Iya. Nah maka dari itu di sini itu akan diajarkan hal-hal yang demikian begitu. Ya. Itu yang mungkin tadi yang saya tambahkan dari Gloria itu penting banget buat semua yang nggak pengen ikut duta kampus pun itu harus belajar itu gitu. Karena terkadang orang, Anda mau ngelamar kerja gitu ya, mungkin beberapa pelajaran-pelajaran di duta kampus itu Itu kepake dibutuhkan, banget ya. kepake banget Di dunia begitu. pekerjaan, Betul, kehidupan itu penting banget. Bagaimana matching color? Oh, kalau bajunya sudah bermotif, berarti yang lainnya jangan bermotif lagi. Karena kan terjadi kecelakaan di dalam penglihatan ya. Agak kecolok ya. Gitu. Bingung Jadi, lihatnya. nah itu. Terus kemudian bagaimana kita membawa kebersihan badan, wangi. Oh, pakai make up-nya itu yang kayak apa sih? Apakah harus yang full make up, pakai bulu mata dan segala macam? Iya. Apakah seperlu itu? Ataukah memang itu nggak perlu gitu? Oh, kalau saya ada di mana namanya di lapangan olahraga, oh saya harus pakai heels. Nggak begitu. Itu yang tadi dibilang sama Gloria tadi, itu yang outer proper itu begitu. Di mana kamu berada ya Bisa kamu menempatkan menyesuaikan diri dengan gitu. baik. Nah, itu yang penting sih. Itu yang penting. mm-mm. Jadi memang itu outer proper. Jadi kita kalau tanya, tapi Kak aku kurang cantik, aku kurang cakep, kulit aku hitam tidak putih seperti di iklan-iklan kayak gitu ya. Tapi teman-teman kembali lagi kita tuh bukan cari yang itu, kita tuh nggak cari beauty standard seperti itu. Kita carinya yang outer proper. Dia bisa menempatkan dirinya dengan baik dan Betul. pembawaannya positif. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau sudah pernah daftar tahun sebelumnya dan tidak diterima, apakah boleh daftar lagi ya di tahun ini? Bagaimana Bu Febrita mungkin? Boleh banget, nggak ada Boleh, batasan, boleh. boleh lah. Namanya orang itu, justru itu saya suka bahwa dia itu memang Persistence Memiliki ya. semangat kita gitu. punya 1 juta tuh yang berapa kali sampai 3 kali kalau nggak salah ya, ada ya? Ada. Saya lupa ada deh itu sampai 3 kali karena dia memang mau men-challenge dirinya. Ya itu bagus. Ikut dan bahkan menang juga kok. Di tahun itu mungkin di tahun 2019 atau berapa aku lupa, ada 1 duta yang sudah berapa kali ikut tapi nggak masuk dan akhirnya masuk dan luar biasa di organisasi gitu. Sangat aktif malahan. Jadi ya nggak apa-apa, ikut aja gitu. Iya. Mita ya itu. Nggak salah. Jadi tidak ada batasan ya untuk yang mendaftar. Yang penting kita berani mencoba. Nah, kalau di tahun saya nih juga ada Bu yang kasusnya seperti itu. Jadi pernah mendaftar, namun sepertinya masih belum rezeki. Itu ada beberapa, contohnya ada Duta Dede Ilham, Duta Lirai Omar Ratu, dan Duta Fadila, dan masih banyak lagi. Tapi tahun di 2021 masuk. Waktu saya itu mereka ini malah lebih berprestasi dan malah bisa mendapatkan juara-juara di ajang yang lain juga ya. Sekali. Betul. Nah itulah kalau misalnya orang itu timing itu tidak pernah waktu itu tidak akan pernah salah. Kalaupun saya ikut duta kampus dulu ketika maba ya mungkin memang dari Tuhan itu rezeki saya gitu. Nah, mungkin contoh Duta Dede Ilham yang mungkin ikut duta kampus di tahun sebelumnya belum bisa tembus dan bisa tembusnya di tahun ini. Tapi dan bahkan bisa mendapatkan berprestasi runner up 2 duta kampus. Betul, dan juga berprestasi di ajang pageant yang lainnya. Betul. Mungkin kalau ikut lolos di Paduka yang tahun sebelumnya mungkin bisa jadi dia tidak masuk ke kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan dan waktu teman-teman, karena tidak akan ada yang salah. Yang salah itu kalau kita nggak mau mencoba. Yes, betul setuju. Terkadang kan kita itu perlu belajar berhati-hati tuh kalau setelah jatuh kan. Iya. Jadi kalau jatuh itu kita jadi
supaya nggak jatuh kalau ada lubang Harus itu seperti ini. saya harus begini, jangan lihat aja ke atas tapi juga lihat ke bawah. Ada begitu banyak hal gitu. Dijadikan pembelajaran ya Ibu. Betul. Karena mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya pribadi yang itu menjadi jauh lebih baik lagi. Betul. Gitu. Dan terbukti dan jadi jauh lebih baik lagi kan. Iya, Benar betul. sekali. Oke, jadi itu tadi pertanyaan yang udah dikirim ke teman-teman melalui question box. Mhm. Terima kasih Bu Febrita dan Sama-sama. juga Duta Gloria telah membantu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat dibacakan, kami mohon maaf karena ada terbatasnya waktu. Tapi jangan khawatir, pertanyaannya nanti akan kami jawab di Instagram @padukaum langsung. Jadi teman-teman bisa ikutin terus ya Instagram kita di @padukaum. Nah, kita udah mengobrol banyak terkait pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Saya ada sedikit informasi bahwa pemilihan Duta Kampus Universitas Negeri Malang ini akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, rangkaian tesnya akan dimulai pada bulan September dan akan disaring menjadi 10 pasang finalis putra dan putri untuk ikut karantina dan juga grand finalnya pada bulan Oktober tahun 2022. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk ikut nggak ya, atau masih insecure dengan diri sendiri, jangan ya teman-teman, karena kita semua belajar bersama di sini. Tadi udah disampaikan oleh Bu Febrita dan juga Duta Gloria, yang penting kita harus berani untuk ikut, berani dulu untuk daftar ya teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya sendiri dan info-info lengkapnya kalian bisa ikutin terus di media sosial kami, ada di Instagram @padukaum. Kami juga akan men-share-nya di @Universitas Negeri Malang, Instagram dari UM. Selain itu, kita juga akan banyak informasi lain di YouTube Padukaum dan juga Universitas Negeri Malang. Jadi itu tadi obrolan seru kita bersama Bu Febrita dan juga Duta Gloria, dan juga teman-teman yang di rumah. Semoga bisa mendapatkan insight baru dan obrolan kita tadi semoga bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah. Jangan sampai ketinggalan untuk daftar pemilihan Duta Kampus di tahun ini. Itu saja dari saya, Rizya Dwi Tasari. Terima kasih dan sampai jumpa.